Bulan Ramadan umumnya sangat spesial bagi umat muslim di seluruh dunia. Sebab pada bulan ini biasanya umat muslim beramai-ramai untuk mencari berkah dengan memperbanyak ibadah, mulai dari ibadah wajib puasa Ramadan, sholat taraweh hingga tadarus. Terlebih di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Namun tidak demikian dengan Supriyono, pria paruh baya asal Sleman, Yogyakarta ini nekat menghabisi selingkuhannya di bulan yang penuh berkah ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Jangan skip videonya dan simak kisah selengkapnya. Supriyono, pria berusia 48 tahun, hidup di Segayan, Sleman, Yogyakarta bersama istri dan 2 orang anaknya. Sebagaimana pasangan rumah tangga pada umumnya, Supriyono juga kerap bercekcok salah paham dengan istrinya. Suatu fase yang sangat lumrah bagi orang berumah tangga. Beberapa kali tensi perdebatan mereka semakin meninggi. Inilah yang membuat Supriyono berniat untuk bermain belakang dengan perempuan lain. Meski telah berumur 48 tahun, Supriyono update dengan perkembangan zaman. Bermodalkan smartphone-nya, ia berkenalan dengan sosok bernama Jumiati. Jumiati sendiri lahir pada 1985 silam. Jumiati tinggal di Pedukuhan Depok, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak. Ia bekerja sebagai seorang sales air mineral kesehatan. Profesinya ini membuat ia harus berkeliling kota untuk memasarkan produknya. Bahkan tidak jarang ia harus pulang larut malam untuk sebuah closingan. Supriyono dan Jumiati mulai intens chattingan melalui aplikasi Facebook. Mbak Gayung bersambut, keresahan Supri mengenai keluarganya mendapat tanggapan yang hangat dari Jumiati. Salah satu faktornya adalah Jumiati yang juga sudah tidak mempunyai pasangan alias janda. Kedekatan keduanya pun semakin menjadi-jadi, hingga keduanya bersepakat untuk bertemu tatap muka. Jadi sebelumnya kan mereka berkenalan melalui Facebook, semakin dekat, hingga akhirnya mereka ketemu. Hingga pada suatu ketika, pada tanggal 29 Mei 2018 sore, keduanya berjanjian untuk buka bersama. Karena takut ketahuan, Supriyono memutuskan untuk menitipkan motornya di RSUD PKU Bantul. Jadi keduanya itu sudah janjian akan keluar, tapi Supriyono nggak jemput Jumiati langsung ke rumahnya. Si Supriyono menitipkan motornya di RSUD PKU Bantul dan dijemput oleh Jumiati. Keduanya buka bersama di sekitaran alun-alun Bantul, Yogyakarta. Awalnya mereka melepas rindu, biasalah mbak pasangan yang baru kenal, ketawa ketiwi, cerita ngalor ngidul, ngetan ngulon dan sebagainya. Dan pada perbincangan itu Jumiati mulai memanfaatkan keadaan. Ia meminta baju bahkan hingga perhiasan, dan itu pun langsung dituruti oleh Supriyono. Setelah makan selesai, mereka berdua keluar untuk mencari baju permintaan Jumiati dan juga perhiasan cincin. Setelah mereka berbelanja baju dan juga cincin, mereka memutuskan untuk pulang. Jumiati mengantarkan Supriyono ke RSUD PKU Bantul untuk mengambil motornya dan pulang. Tetapi di perjalanan Jumiati masih meminta sesuatu kepada Supriyono. Permintaan inilah yang membuat Jumiati harus meregang nyawa malam itu juga. Jumiati meminta sejumlah uang kepada Supriyono. Namun Supri sudah tidak memiliki uang lagi. Uangnya sudah habis untuk membeli baju dan juga cincin. Mendengar jawaban Supriyono ini, Jumiati tidak langsung percaya begitu saja. Ia beranggapan Supriyono membohonginya, hingga pada suatu ketika, saking kesalnya Jumiati, ia memukul wajah dari Supriyono. Jadi dibonceng di belakang, terus bilang, "Mas, aku minta uangnya." Terus Supriyono bilang, "Enggak dek, uangku udah habis ini." Dan mereka si Jumiati nggak percaya, langsung memukul kepala dari Supriyono. Jadi dari belakang, pak, itu. Tindakan Jumiati ini membuat emosi dari Supriyono melonjak atau menggelora.
Ia pun berniat untuk membalaskan. Ia pun berniat untuk memberi Jumiati pelajaran atas tindakannya tersebut. Setelah menemukan tempat yang sepi, Supri menghentikan laju motornya. Kemudian ia turun mengambil sebilah kayu yang cukup besar. Kayu tersebut digunakan Supri untuk memukul Jumiati. Namun siapa sangka pukulan Supriyono tersebut membuat Jumiati hilang kesadaran. Setelah Jumiati tidak berdaya, kemudian Supri mengambil HP dan juga dompetnya. Lalu ia kabur dengan motor Jumiati. Bahkan setelah itu Supri juga mengganti nomor polisi motor Jumiati untuk mengelabui pencarian motor hilang. Keesokan harinya, jasad Jumiati ditemukan oleh seorang warga di Bulak Sawah, Dusun Cepoko, Desa Trirenggo, Bantul pada pukul 5:30 pagi. Warga pun langsung lapor ke polisi. Setelah datang ke lokasi, polisi juga menemukan kayu yang digunakan Supri untuk menghabisi Jumiati tak jauh dari posisi Jumiati terkapar. Setelah itu, polisi juga menemukan cincin pemberian dari Supriyono. Jasad janda anak satu tersebut kemudian diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Penemuan jasad ini menghebohkan masyarakat Bantul dan sekitarnya. Semua orang mencari tahu siapa sosok perempuan tersebut. Begitu pula dengan adik Jumiati. Bermodalkan ciri-ciri yang ia ketahui, adik Jumiati mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY untuk mencari tahu apakah benar itu adalah kakaknya. Dan benar saja, sosok jasad wanita yang membuat geger Bantul tersebut adalah kakak